Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang pengakuan pendapatan atau kontrak konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefania Sumarniyoga dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Simadiantara, nomor absen 24. Baik, adapun materi pertama yang akan saya bahas adalah pedoman untuk pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan yang tepat meliputi 3 hal. Yaitu yang pertama, pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas, atau biasa disebut piutang. Yang kedua, pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Yang ketiga, pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Di sini terdapat 4 transaksi pendapatan yang telah diakui semua sesuai dengan prinsip ini. Itu yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan. Yang terakhir, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengakuan pendapatan saat penjualan, di mana ada 2, yaitu di saat penyerahan dan sebelum penyerahan. Yang pertama, penyerahan. Pendapatan dari aktivasi pabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale, yang berarti penyerahan. Ada 3 situasi penjualan. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Hak milik legal akan telah berpindah, akan tetapi substansi ekonomi dan transaksi ini adalah bahwa risiko kepemilikan tetap berada pada penjual. Jika terdapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu, dan harga ini dapat menutup semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjual. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Perusahaan tertentu dapat mengalami retur yang tinggi. Misal dalam industri penerbitan, tingkat retur bisa mencapai 25% untuk buku-buku bersampul tebal dan 65% untuk majalah atau perusahaan makanan yang mudah rusak. Retur dalam industri ini seringkali dilaksanakan melalui hak kontrak atau sebagai praktik yang melibatkan perjanjian penjualan bergaransi atau konsinyasi. Ada 3 metode pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual menanggung risiko kepemilikan yang berkepanjangan karena pengembalian produk, yaitu yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Yang ketiga, mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. Lanjut, yang ketiga ada trade loading dan channel stuffing. Beberapa perusahaan mencatat pendapatan pada tanggal penyerahan tanpa membuat penyisian untuk pembelian kembali atau retur yang tak terbatas. Walaupun perusahaan itu kelihatannya mengikuti pengakuan pendapatan pada saat penjualan berlaku, namun sebenarnya mereka mengakui pendapatan dan laba sebelum waktu. Selanjutnya ada pengakuan pada saat penjualan sebelum penyerahan. Umumnya pengakuan pendapatan pada saat penjualan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Namun dalam situasi tertentu pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Contoh,
Akuntansi kontrak jangka panjang yang menggunakan metode persentase penyerahan. Kontrak jangka panjang seperti kontrak jenis konstruksi, pengembangan pesawat terbang militer dan komersial, sistem pengiriman senjata serta perangkat keras, eksplorasi ruang angkasa, sering menetapkan penjual atau kontraktor dapat menagih pembeli pada jangka waktu tertentu ketika berbagai tahap dari proyek tersebut telah dicapai. Apabila proyek tersebut terdiri dari unit-unit yang terpisah, maka perpindahan hak milik dan pengajuan tagihan dapat dilakukan pada tahap penyelesaian yang sudah ditetapkan. Ketentuan kontrak seperti ini menetapkan penyerahan secara cicilan, dan catatan akuntansi harus melaporkan hal ini dengan mencatat penjualan ketika cicilan diserahkan. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak yang diakui oleh profesi akuntansi. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasikan dalam sebuah akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan termin diakumulasikan dalam akun kontrak persediaan atau tagihan atas konstruksi dalam proses. Dasar pemikiran metode ini adalah dalam kebanyakan kontrak pembeli dan penjual mendapat hak yang dipaksa pemberlakuannya. Pembeli memiliki hak legal untuk mensyaratkan kinerja tertentu atas kontrak. Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran sesuai dengan kemajuan proses yang menjadi bukti kepemilikan pembeli. Akibatnya terjadi penjualan yang terus-menerus selama pekerjaan berlangsung, dan pendapatan harus diakui sesuai dengan itu. Syarat menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang pertama, kontrak secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang akan diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan, serta cara dan syarat penyelesaiannya. Yang kedua, pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam kontrak. Yang ketiga, kontrak dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tersebut. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasikan dalam suatu akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan termin diakumulasikan dalam akun kontrak persediaan atau tagihan atas konstruksi dalam proses. Syarat metode kontrak selesai yaitu yang pertama, jika suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek. Yang kedua, jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga, jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak di luar risiko yang normal dan berulang. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Untuk menerapkan metode ini, perusahaan harus mempunyai beberapa dasar atau standar untuk mengukur kemajuan ke arah penyelesaian pada tanggal interim tertentu. Mengukur kemajuan ke arah penyelesaian. Yang pertama, metode biaya terhadap biaya, cost to cost method. Dan yang kedua, metode unit yang dikirim atau unit delivery method. Rumus dari dasar biaya terhadap biaya yang terjadi sampai tanggal ini per estimasi total biaya terkini sama dengan persentase penyelesaian. Rasio persentase biaya yang terjadi terhadap estimasi total biaya diterapkan pada total pendapatan atau estimasi total laba kotor atas kontrak tersebut untuk mendapatkan jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini. Rumusan total pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini yaitu persentase penyelesaian kali estimasi pendapatan atau laba kotor sama dengan pendapatan atau laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini. Untuk mengetahui jumlah dan laba kotor yang diakui setiap periode, harus dikurangkan total pendapatan atau laba kotor yang diakui dalam periode sebelumnya. Rumusnya yaitu pendapatan atau laba kotor yang diakui sampai tanggal ini dikurangi pendapatan atau laba kotor
yang diakui dalam periode sebelumnya sama dengan pendapatan atau laba kotor periode berjalan. Materi selanjutnya yaitu metode kontrak selesai. Metode kontrak selesai atau completed contract method. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka panjang dalam proses, tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan interim ke akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya dan laba kotor. Ayat jurnal tahunan atau annual interest untuk mencatat biaya konstruksi, termin dan hasil penagihan dari pelanggan sama dengan metode persentase penyelesaian. Perusahaan tidak akan membuat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor. Kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama, kerugian periode berjalan atas kontrak menguntungkan. Kondisi ini timbul selama konstruksi. Pendapatan kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi dikenaikan tersebut tidak menghilangkan semua kontrak. Hanya dalam metode persentase penyelesaian saja kenaikan estimasi membutuhkan penyesuaian periode berjalan sebesar kelebihan laba kotor yang diakui atas proyek itu selama periode sebelumnya. Penyesuaian ini dicatat sebagai kerugian periode berjalan karena merupakan perubahan estimasi akuntansi. Dan yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika seluruh kontrak berakhir, baik dalam metode persentase penyelesaian maupun metode kontrak selesai. Keseluruhan perkiraan kerugian kontrak harus diakui dalam metode periode berjalan.